Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teh Mimin dari channel Pelosok Sumedang. Teman-teman, saat ini saya sedang menuju ke arah Desa Karedok yang berada di Kecamatan Jatigede. Saya mengambil rute yang tak biasa, yaitu melalui Desa Pajagan dan akan melintas di kawasan hutan Paregreg dan juga hutan Desa Karedok. Dan saya juga ingin tahu apakah jalan ini sudah ramai, sudah banyak digunakan oleh warga, atau masih tetap sepi seperti tahun-tahun yang lalu. Seperti yang kita lihat, di kiri dan di kanan jalan ini didominasi oleh pohon jati. Nah teman-teman, di jalur hutan kawasan Gunung Paregreg ini terdapat makam keramat Sunan Pada. Sunan Pada merupakan ayahanda dari Nyimas Ratu Cukang Gedengwaru, permaisuri pertama Prabu Gesan Ulun sebelum Ratu Harisbaya. Nah, nanti saya juga akan mampir dulu teman-teman, akan singgah di makam keramat tersebut yang berada di tengah-tengah di antara hutan Gunung Paregreg dan hutan Karedok. Nah teman-teman, ini di depan nanti ada peternakan ayam lumayan besar teman-teman ya. Bangunannya berada di kanan jalan. Ini seperti yang kita lihat, ada truk sedang muat pakan ayam. Dan juga ada bangunan yang berada di sebelah kiri jalan. Nah bangunan ini merupakan satu-satunya bangunan yang baru kita temui dari semenjak kita masuk arah hutan Paregreg teman-teman. Sebetulnya ini kalau sudah mulai banyak bangunan ya, ini kesan angkernya atau kesan mencekamnya ini akan berkurang ya teman-teman. Berharap sih masih ada lagi ya, akan ada lagi aktivitas warga di wilayah ini, di jalur ini, supaya ini jalur ini menjadi jalur yang hidup gitu ya, tidak terlalu gelap, tidak mencekam, tidak gimana memang ya, suasananya itu beda banget gitu, auranya tuh beda banget masuk wilayah ini. Dan mungkin ini salah satu alasan juga mengapa jalan ini tidak pernah ramai. Meskipun jalan ini sudah dibangun sejak tahun 2020 dan sudah diresmikan atau digunakan sejak 2021. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya jalan yang bisa digunakan untuk roda 4 atau mobil. Namun pada kenyataannya hingga saat ini jalan ini masih tetap sepi saja teman-teman. Desa Karedok yang berlokasi di kaki Gunung Paregreg dan dikelilingi Sungai Cimanuk sebelumnya hanya bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 melalui jembatan gantung. Dan merupakan satu-satunya desa yang berada di Kabupaten Sumedang yang tidak masuk akses roda 4 atau mobil sehingga tahun 2021. Namun alhamdulillah sejak tahun 2021 mobil sudah bisa langsung masuk ke Desa Karedok karena jalan akses dari Cicau sudah bagus teman-teman ya. Ini sudah aspal ya, udah hot mix teman-teman. Nah di depan saya ini di sebelah kanan sudah masuk ke wilayah hutan Desa Karedok. Dan sejauh ini saya masih belum bertemu dengan kendaraan lain di jalan ini teman-teman. Masih tetap sendiri ini ya, belum terlihat kendaraan lain baik dari arah yang berlawanan ataupun yang searah. Panjang jalan dari Dusun Cicau, Desa Pajagan menuju ke Desa Karedok ini sebetulnya tidak terlalu jauh teman-teman ya, hanya 4,3 km. Namun karena jalur yang dilalui lumayan nggak ekstrim sih ya, karena jalannya sih sudah layak. Cuman kondisinya atau keadaan di sekelilingnya ini ya, jadi serasa panjang banget ini perjalanan. Hanya 4,3 km yang akan kita tempuh, tapi ini sudah sejauh ini sudah berasa 10 km tapi masih belum bertemu dengan kendaraan yang lain. Mungkinkah masih banyak warga yang enggan menggunakan jalan ini karena masih terkait cerita-cerita mistis yang ada di hutan Karedok ini yang sudah tidak asing lagi. Beredar cerita rakyat turun-temurun tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar hutan Karedok ini yang sebetulnya tidak masuk logika ya teman-teman.
Dan ini saya sudah nyampe di makam Sunan Pada. Saya belok dulu teman-teman ya ke kiri. Dan ini kita akan menempuh lagi sekitar 300 meter dari jalan utama menuju lokasi makam Sunan Pada. Kendaraan roda 2 atau motor masih bisa dipakai menuju lokasi teman-teman ya. Nanti sampai di pintu gerbang, ada semacam pintu gerbang untuk memasuki area. Dan untuk menuju ke makam keramat ini wajib didampingi oleh Bapak Kuncen ya teman-teman. Nah, rumah Bapak Kuncennya sendiri berada di Desa Karedok. Nah teman-teman, seperti inilah kondisi hutan karedok ya. Di kiri dan di kanan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang sepertinya sudah berusia tua. Nah ini dia gapuranya teman-teman, ada gapura. Nah kita sudah mulai masuk ke lokasi. Nah buat teman-teman yang hobi melakukan perjalanan religi, boleh sih ya ini datang ke sini karena tempatnya juga gampang dijangkau, dekat dari jalan raya. Namun sebaiknya jangan sendiri ya teman-teman. Sebaiknya masuk ke hutan karedok ini jangan sendirian ya. Selain didampingi oleh kuncen, sebaiknya membawa teman yang lain ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh di sini gitu ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum. Nah teman-teman, sekarang saya sudah memasuki lokasi makam Sunan Pada. Sunan Pada merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dari pernikahannya dengan Nyimas Ratnasih, yaitu putra Sunan Tuakan, Raja Sumedang Larang yang keempat. Dari pernikahannya tersebut, Prabu Siliwangi dengan Nyimas Ratnasih memiliki 9 putra. Salah satu diantaranya adalah Buyut Nyata. Dan makam Buyut Nyata berada di wilayah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka teman-teman. Nah, Sunan Pada ini merupakan putra dari Buyut Nyata. Jadi, Sunan Pada ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Ada beberapa ruangan teman-teman di sini ya. Ada ruangan kuncen. Di sini sepertinya musola. Sini ada musola teman-teman. Lumayan ini nanjak ya. Jadi saya agak ngos-ngosan. Dan di sini juga terlihat ada aula teman-teman. Ada aula di tengah-tengah. Terus ini mungkin buat tempat singgah para pengunjung. Biasanya di sini ada yang jaga. Senin Kamis. Oh iya, Senin dan Kamis ya. Ada yang jaga kuncennya. Nah, ini lokasinya teman-teman. Seperti ini. Ini berada di atas bukit ya. Di atas bukit. Ini sepertinya penginapan. Masih sering banyak orang yang berziarah ke lokasi ini. Ini dia teman-teman makamnya. Doa dulu Pak. Sunan Pada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampurasun Wilujeng Sumping di situs keramat Eyang Sepuh Sunan Padang. Nah teman-teman, ini adalah kunjungan saya yang kedua ke iya kesini ya, kesini. Ini adalah kunjungan kedua saya ke makam Sunan Padang ini, teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang menyukai perjalanan ziarah atau wisata sejarah, boleh teman-teman ya, karena ini lokasi ini, makam ini terkait dengan sejarah kerajaan Pajajaran, karena beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Ini kuncennya ada dua teman-temannya, ada Pak Dedi dan juga ada Pak Guto yang lokasinya berada di Desa Karedok. Jadi kalau teman-teman mau berziarah, silahkan menghubungi Pak Guto atau Pak Dedi yang berada di Desa Karedok, Kecamatan Jatigede. Kita punya itunya Pak, kontaknya lupa. Kontak Pak Guto ada nggak ya? Nah teman-teman, inilah wilayah situs keramat dari Sunan Padang, Ayahanda Ratu Cukang Gedeng Waru, yang merupakan permaisuri dari Prabu Gesan Ulun. Ini lokasinya di Desa Karedok, Kecamatan Jatigede, teman-teman ya. Rehabilitasi situs makam Cisahang menggunakan dana desa anggaran 2019, diresmikan pada 23 Desember 2019. Teman-teman ya, jalan ini menghubungkan antara Desa Pajagan yang berada di Kecamatan Cisitu dengan Desa Karedok yang berada di Kecamatan Jatigede. Jalan ini diresmikan, jalan ini dibangun pada tahun 2018 pada masa Bupati Bapak Doni Ahmad Bunir, dan sudah mulai dioperasikan atau bisa digunakan di tahun 2019. Namun hingga saat ini jalan ini masih tetap sepi teman-teman ya. Jalan ini masih tetap sepi, jarang digunakan oleh para pemakai, pengguna jalan. Ini suasananya seperti ini teman-teman ya, hening banget. Kita akan segera sampai di Desa Karedok. Kurang lebih dari sini masih 3 km lagi ya. Masih 3 km. Dan ini di depan saya ini masuk ke wilayah hutan Paregreg ya, hutan Paregreg. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Karedok. Karena pada hari ini kebetulan ada acara ya, ada acara ngaruat atau hajat lembur di Desa Karedok. Cerita-cerita mistis masih menyelimuti hutan Karedok ini. Di antaranya yaitu bahwa di hutan Karedok ini sering banyak orang yang linglung atau kesarung atau lupa jalan. Begitu teman-temannya, itu satu yang paling melegenda, bahwa banyak orang yang lupa jalan ketika masuk ke hutan Karedok ini. Kemudian yang kedua, ada seekor siluman harimau yang menjaga makam keramat. Dan kisah yang lainnya yang pernah heboh, malah sempat dimuat di televisi, tentang adanya sebuah mobil yang masuk ke jalur ini, ke jalur hutan Karedok ini pada tahun 2017. Sempat heboh banget teman-teman ya. Padahal tahun 2017 itu belum dibangun jalan. Pengemudi dan para penumpang tersadar ketika mobil tersebut berada di tengah hutan dan tidak bisa maju sama sekali karena jalan yang tidak memungkinkan. Dan tengah malam akhirnya mereka turun berjalan kaki menuju ke Desa Karedok, untuk kemudian besok paginya meminta bantuan warga untuk mengevakuasi mobil tersebut agar bisa keluar dari hutan Karedok.
Itu salah satu di antaranya teman-teman ya. Masih banyak lagi kisah-kisah lain yang menyelimuti hutan Karedok ini. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Desa Karedok. Karena hari ini Desa Karedok mengadakan acara hajat lembur atau ngaruat atau disebut ngarot ya. Merupakan tradisi leluhur yang dilaksanakan oleh warga Karedok setiap tahun. Bertujuan untuk bersyukur atas nikmat, atas hasil panen yang mereka dapatkan. Juga tujuan diadakannya ngarot atau ngaruat, yaitu untuk menolak bala bencana ke desa mereka. Buat teman-teman yang mau mencoba datang ke Desa Karedok, boleh banget teman-teman ya, karena Desa Karedok sekarang dijadikan desa wisata. Bisa diakses melalui Jalan Cijengjing menuju Desa Kadujaya, kemudian menuju arah Parakan Kondang, dan nanti akan melewati jembatan gantung yang indah teman-teman ya, karena sekarang sudah bagus jembatan gantungnya, layak banget. Jadi boleh banget kalian datang ke Desa Karedok. Buat teman-teman yang pertama datang ke Desa Karedok, pasti akan mendapatkan pengalaman yang sesuatu banget teman-teman ya, karena berasa banget desa yang sangat jauh dari kota. Kemudian Desa Karedok ini lokasinya dikelilingi oleh Sungai Cimanuk, kemudian juga terhalang oleh Gunung Paregreg ini teman-teman. Itu jalur yang sedang saya lalui ini. Ditambah lagi sekarang terhalang Bendungan Bunut karena ada bendungan baru yang dibangun di perbatasan Kecamatan Tomo dengan Kecamatan Jatigede, yaitu di Desa Karedok. Buat teman-teman yang suka petualangan, boleh juga dicoba melalui jalur ini ya. Buat para goes, boleh banget teman-teman ya melalui jalur ini. Tetapi saya sarankan jangan sendirian ya. Ada teman atau semakin banyak teman akan makin seru pastinya ya. Oke teman-teman, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video Pelosok Sumedang. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Saya akan segera sampai ke Desa Karedok. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.